Sekdep dengan apa terkait dengan materi yang saya akan bawakan itu adalah industri pakan. Kebetulan bidang saya industri pakan, tetapi selama ini banyak bergerak di bidang unggas. Tetapi pada prinsipnya nanti kita bisa bertanya juga kepada ibu juga pelaku industri sebenarnya, produksi pakan juga, tetapi lebih mengarah kepada produksi pakan ruminan. Nah selama ini ibu juga memproduksi konsentrat sapi yang pada dasarnya sama dengan konsentrat kambing, ya, karena sama-sama ternak ruminan. Nah terkait dengan tempat ini, saya juga tadi pertama kali masuk saya merasa luar biasa tempat ini, karena memang lahan luas dan dan banyak fasilitas, dan tanahnya juga masih bisa dikembangkan lagi untuk budidaya. Yang pertama memang di dalam hal budidaya yang paling penting adalah pakan. Jadi pakan itu merupakan faktor utama dan kosnya paling tinggi pastinya. Nah inilah yang bagaimana kita berpikir agar bagaimana meminimalisir kos di dalam atau biaya dalam pemeliharaan. Nah salah satunya kalau dalam model seperti ini, secara otomatis kita harus membuat mini feed millnya. Jadi prospeknya seperti apalagi kalau memang ini dibentuk kelompok, berarti kita harus memang menyediakan sarana produksi untuk pakan, itu utamanya. Nah melihat ternak yang dipelihara adalah kambing, secara otomatis selain kita memberikan hijauan, ya, baik itu dalam bentuk rumput maupun legum, kita harus menyediakan juga dalam bentuk misalnya pakan penguat. Nah, pakan penguat itu konsentrat biasa istilahnya, sehari-hari kita menggunakan kata konsentrat. Nah inilah yang biasanya kita harus ramu dengan menyiapkan berbagai macam bahan baku, tetapi basis yang harus berbasis limbah-limbah lebih bagusnya. Karena apa? Ketika kita menggunakan bahan baku yang digunakan oleh unggas, itu pasti kosnya akan lebih tinggi, karena bahan baku unggas itu agak sedikit lebih mahal dan strict, ya, dibandingkan misalnya pakan ruminansia atau pakan kambing yang artinya lebih banyak menggunakan limbah-limbah. Contoh misalnya tadi saya dengar Bapak bilang ada onggok. Nah itu onggok yang bisa digunakan kita. Jadi untuk memproduksi itu sebenarnya yang pertama yang disiapkan dulu, misalnya yang paling penting adalah bagaimana kita mengeksplor bahan baku yang ada. Itu yang pertama. Ketika kita sudah tahu sumber-sumber bahan baku, baru kita beralih ke bagaimana kita memproduksi dengan melengkapi semua fasilitas yang dibutuhkan di dalam proses produksi. Contoh misalnya kita membuat gudang penyimpanan, terus kemudian menyiapkan sarana produksi seperti alat penggiling, karena pastinya kita harus menggunakan penggiling. Kemudian alat pencampur, meskipun itu kapasitas yang sederhana, tetapi mampu ceritain menyuplai nantinya kebutuhan ternak kita, khususnya di sini, dan kelompok-kelompok yang lain. Itu yang kita harus perhitungkan. Sehingga yang paling pertama yang kami tekankan adalah bagaimana menyiapkan bahan baku dulu. Nah contoh bahan baku yang tersedia banyak, Pak, itu bungkil kelapa sawit. Bapak pernah mungkin dengar informasi bungkil kelapa sawit itu paling banyak dan harganya sangat murah. Sampai di Makassar ibu biasa ambil 2.000 berapa ya? Berapa ya? Pokoknya lebih murah. 1.000. Ya 3.000-an lah. 3.000. Ya 3.000-an lah sampai ke Makassar. Nah, itu 3.000 kalau nggak salah. Ah, itu. Makanya ibu tadi. Nah itu lebih murah. Nah itu salah satu bahan yang melimpah dari agroindustri, ya, industri pengolahan kelapa sawit untuk menghasilkan minyaknya. Nah ini yang paling banyak. Kemudian tumpi juga banyak. Tumpi jagung. Inilah semua bahan-bahan yang bahan dasar untuk membuat konsentrat. Kemudian kalau limbah-limbah itu dikima banyak, Pak. Dikima banyak. Baik itu dalam bentuk bin sweep, apalagi ceritanya bin sweep, sapuan gudang-gudang, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pakan ternak ruminan. Karena sebenarnya ternak ruminan itu sangat tidak rewel. Beda dengan misalnya unggas, itu harus betul-betul quality control dari setiap bahan baku, itu perlu dilakukan setiap saat. Kalau ruminansia itu berbasis limbah tidak masalah, yang jelas tidak terlalu misalnya contoh yang kita bandingkan, misalnya jagung.
jagung itu kan sebenarnya bersaing atau harus dikontrol dengan baik kalau digunakan untuk pakan unggas. Tapi kalau misalnya untuk ruminansia itu kan tidak terlalu ketat ceritanya, ya. Misalnya harus biji berlubang, harus dikurangi ini. Kalau pada ruminansia artinya limbah dari sortiran pada unggas untuk makanan unggas itu kita bisa manfaatkan untuk ternak ruminansia. Pada saya begitu. Jadi limbah-limbah dari gudang-gudang itu bisa dimanfaatkan. Kemudian kalau di kima kita keliling itu sebenarnya bisa kepala udang juga bisa kita gunakan. Yang di kima itu banyak, semua bisa dimanfaatkan untuk bahan baku. Nah, inilah tadi persyaratan utamanya adalah bahan baku untuk memproduksi pakan. Di samping nanti ada peralatan-peralatan yang harus disiapkan oleh kita untuk itu. Itu yang penting karena di mana kita mau produksi pakan kalau tidak ada bahan bakunya kan? Gitu ya gitu. Bagaimana kita mengekspor, mentabulasi semua sumber-sumber bahan baku dan apapun itu yang bisa dimanfaatkan, yang penting bisa dimakan. Dan tidak menimbulkan efek negatif ke ternaknya, itu yang paling utama. Ya. Mungkin itu yang bisa dulu saya share, nanti kita diskusi berkembang nanti dan bisa juga nanti Ibu dari departemen bisa menambahkan, terutama Ibu Dr. Syahriani nantinya. Baik Bapak Ibu, siapa tahu kita bisa berdiskusi apa yang perlu dikonfirmasi, ditanyakan terkait dengan penyediaan bahan baku pakan selama ini untuk memproduksi pakan konsentrat. Tapi Pak Ustadz, memang di sini sudah produksi pakan konsentrat. Oh, dari Ibu. Oh, pokoknya beli harus kuat. Ada di belakang, ada di tong. Nanti diskusinya sama Ibu saja. Beliau itu ibu itu mungkin asbab beliau. Jadi kita pernah berada di titik antara maju kita mati, mundur kita tewas. Jadi tidak ada jalan lain. Ya, mau tidak mau harus maju lagi. Karena itu yang penting memang Pak. Ya. Ya. Nanti di terakhir baru kita Ada yang lain? Saya mana nih Pak Alam mau rasanya senang sekali hari ini karena saya terus terang Pak jadi mailer ini barusan Pak Alam bilang karena asbab saya kemudian ini masih bisa lanjut, memang pernah ada masalah dan saya coba untuk kita sama-sama menyelesaikan dan ternyata itu yang menyebabkan jalan terus. Dan selama ini saya tidak tahu bahwa pekerjaan saya seperti itu membuat orang lain itu bisa seperti ini. Jadi saya cuma tahu bahwa pokoknya saya produksi pakan, orang ini selesainya seperti apa saya tidak tahu. Padahal ternyata ada dampak lain yang orang rasakan dan itu yang membuat saya sangat terharu. Seperti itu Pak. Jadi mungkin kalau saya memproduksi pakan tadi saya dibilang memproduksi pakan, saya memang memproduksi pakan dapat duit tapi sampai di situ bukan itu sebenarnya yang ujungnya. Ujungnya itu adalah kalau ada orang yang menelpon, bagaimana caranya kita bikin pakan? Saya sampai di sana misalnya beberapa bulan yang lalu ada yang telepon ke saya, Pak. Saya dari Puncak katanya, dari Puncak kepada Pak Rusidi. Dia cerita di sana itu sapi, kemudian sana sapi dikasih jerami, terus barangnya bagus-bagus, padahal dikasih jerami. Katanya ada konsentrasi ditambahkan sedikit. Katanya ibu yang produksi aja cerita. Itu orang dari Sulawesi Barat, orang-orang jauh yang datang dan lihat itu dan akhirnya bertanya, nah seperti itu sebenarnya kenikmatannya yang saya rasakan. Saya harus sedikit karena tadi Pak Alam saya tidak sangka kalau sampai sedalam seperti itu yang pernah kita kerjakan waktu itu bermasalah dengan kambingnya, terus kebetulan di gudang masih ada konsentrat dan itu yang
tahun berapa itu ya Pak Alam ya? 2019. Iya, tahun ya, Pas pandemi kan. jadi mari Ki Pak, mari Ki. Mari Ki Pak. Saya Iya. Masya Allah, tabarakallah. Ini semangatnya ini ya Pak ya. Nah memang kalau saya ke lapangan Pak, ketemu dengan bapak-bapak seperti ini, saya selalu menekankan bahwa persoalan peternakan itu untuk kita, persoalannya itu bukan karena tidak ada pakannya Pak, bukan karena tidak ada, bukan karena rumput dan sebagainya, tapi karena semangat yang kurang. Karena semangat itu modal utamanya itu saya kira. Kita sudah rasakan. Dengan kondisi Pak Alam seperti ini, saya yakin betul kalau Pak Alam bisa seperti ini karena selalu ada semangat. Itu dulu pertama. Karena semangat itu yang mendorong yang lain. Saya bilang seperti itu. Selalu saya ketemu sama petani, saya berpikir seperti itu. Karena apa? Sebenarnya kalau ternak ruminansia, kambing, sapi dan seterusnya kan, kalau kita sudah punya semangat, ada lahan sedikit tanam. Itu katanya Pak, itu katanya orang Israel itu kenapa bisa hebat? Itu di pinggir rumahnya, di pinggir rumah itu mereka di denda sama pemerintah. Kalau depan rumahnya itu, samping rumahnya itu tidak ada tanaman, dan tanaman itu tanaman makanan ternak, jagung dan tidak boleh, orang Israel itu tidak boleh ada halamannya. Kalau kita kan kita selalu bilang tidak ada makanan, tidak ada kambing, padahal di sebelah rumah itu penuh dengan luas dengan halaman, tapi tidak ada apa-apanya di sana. Jadi contoh seperti itu Pak ya. Jadi kenapa mereka hebat? Karena itu ada undang-undang di sana, tidak boleh ada halaman yang tidak tanam, dan tanamannya itu adalah tanaman makanan ternak gitu. Makanya di sana itu orang Israel itu Pak, ini cerita dulu supaya kita semangat, ada semangat dulu Pak. Israel itu sapi perahnya bisa menghasilkan susu sampai 90 liter per hari. Sangat hebat itu orang Israel Pak. Dikasih kehebatan memang oleh Allah, kelebihannya itu, tapi kan di tempat lain ada sisi bagusnya. Tapi yang baiknya kita lihat bahwa mereka tuh seperti itu. Kenapa? Karena memang semangat. Mereka tuh semangatnya dari awal untuk mencari mana yang terbaik gitu. Nah ini yang saya katakan bahwa kalau sudah punya lahan seperti ini, potensi pemanfaatan sumber lokal sudah tersedia sebenarnya. Banyak sekali lahan tak bisa ditanami apa saja saya kira. Kalau di kelas Pak, kalau di kamu kan disuruh langsung pakan ayam, pakan kambing, sapi. Banyak sekali teorinya Pak. Ini kebutuhannya ini harus dihitung, proteinnya mana ini harus. Kalau di lapangan tidak ada itu. Pokoknya apa yang ada di lapangan itu, bagaimana cara kita ramu supaya semua bisa memanfaatkan. Butuhkan. Karena kita tidak punya posisi untuk memilih. Posisi kita adalah menggunakan apa yang ada gitu. Apakah jerami, apakah daun-daun yang macam-macam ini yang bisa dimanfaatkan, semua bisa dimanfaatkan. Tidak usah bilang ini karena ini jerami jelek, protein ini jerami dipakai, tidak bisa itu Pak. Kita sekarang posisinya bagaimana memanfaatkan semua yang ada supaya kita tersedia untuk makanan. Itu yang saya maksud. Sebenarnya kita punya sumber daya yang banyak. Itu pertama. Jadi kalau dibilang sumber daya lokal, nanti kita coba lihat satu-satu apa saja yang kita punya sumber daya lokal. Nah dari situ kemudian kita bisa memanfaatkan bagaimana supaya meramu pakan yang membuat kita nyaman. Nyaman maksudnya gini Pak. Pak Alam ini banyak daun-daun, banyak tanamannya, tapi kan kadang-kadang ada kendalanya. Misalnya pada saat hujan, pada saat kurang nyaman hati misalnya, tadi sudah cerita, kurang nyaman hati, dia tidak mau dekat-dekat ke kandangnya. Terus kalau itu siapa yang mau kasih makan? Pada saat musim hujan misalnya, masa hujan-hujanan pergi ambil dan seterusnya. Nah, itu yang membuat kita berpikir bagaimana caranya mengelola itu supaya kita nyaman. Contoh nyamannya, terus terang, ini pengalaman Pak, saya di kampus kasih makan rusa saya di kampus itu sekarang kurang lebih 70 ekor. Saya bikinkan pakannya 1 kali 1 tahun Pak. 1 kali bikin 20 ton. Sudah taruh di situ. Sudah itu tinggal tiap hari angkut. Tapi kan enak akan dibayar Pak.
Artinya itu nanti yang kita mau cerita bagaimana cara membuat seperti itu supaya semua sumber daya yang kita punya jangan pikir ini kurang baik, ini baik, nanti kita pilih di sana berapa bagian yang kita gunakan untuk setiap jenis bahan makanan supaya bisa cukup untuk kebutuhan kita. Nah sebelum saya lanjut saya mau tanya dulu Pak Alan ini apa Pak Alan? Silasa apa? Indigo vera campur daun pisang, kemudian pakcom dengan gamal. Bagus sekali. Saya tidak usah bilang Bang itu sudah bagus sekali itu. Tinggal memang ngasihnya apakah kan butuh juga efektifnya dikasih berapa banyak dikasihnya dan sebenarnya kalau sudah ada pakcom kemudian ada gamal ada ini sudah bagus sekali. Satu ini berapa banyak Pak? Berapa kilo kira-kira? 100-an di ya? Di press. Kita press. Pakai apa pressnya? Injak. Nah, Masih manual. sebentar saya kasih gimana cara pegang injak. Ya seperti itu yang ingin bagaimana caranya kita bikin yang praktis ya supaya kita semua bisa bikin. Saya mencari bahan baku kapan dia murah saya beli, saya simpan. Tidak langsung karena saya simpan di gudang, makanya saya bisa untung Pak. Karena pada saat itu kan berayun Pak harganya. Dari sekarang berapa? 1.500 yang kasar Pak ya. Saya biasanya tidak mau pakai yang kasar kalau untuk untuk kebutuhan tertentu. Saya pakai yang 3.500 Kak. Sampai 4.000. Jagung dari 2.000 sampai 6.000 nanti Pak. Jadi pada saat murah saya beli, saya simpan di gudang. Sekarang saya pakai kapan saya pakai? Kenapa? Karena bahan yang saya bikin ini apapun kondisinya saya bisa gunakan karena ada proses. Jadi bahan yang kadar airnya tinggi, bahan yang mungkin sudah jamuran-jamuran tapi sedikit-sedikit saya bisa pakai. Kenapa? Kan ada proses untuk menghilangkan semua itu Pak. Ada proses. Saya lakukan proses namanya proses fermentasi. Saya dua tahap, semi aerob dan anaerob namanya. Nah itu yang saya kerjakan. Jadi apapun kekurangannya dari bahan-bahan pakan, misalnya sudah ada tongkol jagung ya. Tongkol jagung itu kan cepat sekali Pak. Cepat sekali ada jamur ya, ada jamur. Itu masih bisa dipakai. Kenapa? Karena pada proses itu hilang itu efek dari jamur. Kenapa? Karena proses itu yang saya lakukan itu seperti saya masak Pak. Jadi saya masak dulu semua bahan saya masak. Nah, kenapa pada saat masak itu dengan suhu di atas 70 derajat itu sudah sampai bahan itu saya matangkan dulu. Setelah itu baru saya simpan dengan kondisi anaerob. Jadi semua kekurangannya tadi ada jamurnya, ada yang masih kasar dan seterusnya itu akan lembut semua, akan hilang semua efek-efek jeleknya pada saat kita masak. Masak itu tidak pakai kukusan Pak. Saya tumpuk saja tapi dengan teknik khusus gitu. Nah itu yang saya coba kalau ada waktu. Jadi kita tumpuk, saya bikin satu kali 5 ton. Ditumpuk, kemudian dengan bahan-bahan tertentu, dengan kadar air yang tepat, dia akan melewati proses namanya proses fermentasi semi aerob. Masih ada udara tapi sedikit. Nah pada saat itu, kenapa itu? Karena yang pertama proses panas yang terjadi itu yang akan mengurangi atau menghilangkan sebagian dari mikroba yang jelek. Mikroba yang jelek itu akan mati Pak pada saat suhu sudah di atas 60 derajat. Jadi pada saat itu kita harus yakin bahwa ini pasti mati dulu. Setelah mati, yang kedua bahwa pada proses anaerob itu akan tumbuh jamur dan bakteri yang akan menambah kualitasnya di bahan. Karena yang membuat itu panas bukan api, tapi mikroba yang berkembang di sana yang kemudian membuat itu panas. Namanya panas metabolisme namanya kalau di kelas saya cerita. Itu panas yang dihasilkan sendiri oleh bahan itu, oleh mikroba yang tumbuh dalam bahan itu, yang kemudian buat panas. Setelah itu dia akan tumbuh. Jadi biasanya saya bikin itu sampai 2 hari atau 3 hari. Dipanaskan dulu, saya balik 2 kali, 3 kali saya balik dulu sehingga semua bahan itu sudah kena panas yang panas benar di atas 70 derajat. Setelah itu baru saya simpan ke tempat seperti ini. Boleh seperti ini. Kalau karena saya mau jual, jadi saya masukkan ke karung. Kemudian saya sedot. Saya tidak injak-injak Pak, tapi sedot dengan alat penyedot khusus dan itu murah, bisa dijangkau Pak ya, memudahkan kita untuk bekerja. Prinsipnya begitu. Jadi kita hilangkan dulu apa persoalan kekurangannya dari bahan-bahan itu. Misalnya
satu bahan ada mie ampas kelapa, ada mie ampas tahunya yang airnya banyak, ada mie jagungnya, tonggol jagungnya yang banyak, sudah ada mie jamur-jamurnya, ada mie jerami. Jerami itu kalau saya karena ini saya mau bikin kompetitif, saya harus potong dulu karena itu membuat kita lebih mudah. Jerami misalnya saya pakai berapa persen, ada mie jamur-jamurnya itu hampir saja. Kemudian kita masak dalam proses awal, proses pertama namanya ya, proses semi aerob. Setelah itu baru masuk ke proses anaerob. Nah, proses anaerob itu kelihatan itu Pak pada saat kita mulai masukkan ke tempat khusus, ke tong-tong yang perak udara. Pada saat kita keluarkan itu akan kembung dulu itu Tapi setelah itu dia akan kempes. Pada saat dia kempes, kita sudah yakin bahwa itu sudah anaerob. Itu yang di dalam itu berkembang sudah bakteri-bakteri yang dibutuhkan untuk membuat dia asam. Sebenarnya untuk jadi asam, sehingga asam itu yang membuat dia menjadi tahan. Saya tahan sampai 1 tahun Pak. Jadi enak. Pasti mau kita karena yang pertama tadi saya bilang semangat dulu. Kalau sudah semangat, baru kita lihat apa bahan yang kita punya di lapangan, apa yang kita punya di sekitar kita yang bisa kita jangkau. Jangkau itu relatif. Kalau kita berkelompok, terus tahu ada informasi di sana, ada yang kan bisa berkelompok, kita bisa beli itu tambahannya Pak ya, karena tidak bisa juga kalau karena yang ada jerami saja itu saya deh, tidak begitu juga kali Pak. Harus hitung-hitung lah. Meskipun saya katakan tadi saya akan menggunakan apa saja di lapangan, tapi tetap saya kira-kira jerami itu jangan sampai lebih dari 50% gitu ya dalam bikin. Tetap ada. Nah, itu yang saya mau cerita nanti. Apa saja yang kita bisa punya gitu. Ada yang mau ganti saya? Kemudian bagaimana kita meramu? Bagaimana kita mencampur supaya kalau terus terang kalau di kelas Pak, saya tuh ajar anak-anak bagaimana nyusun langsung pakai kalkulator, pakai ini. Kalau dia perlu bapak tidak perlu pakai begitu Pak. Tidak perlu harus pakai kalkulator, pakai Excel, tidak perlu itu. Nah, ini terus terang. Baru kali ini saya ketemu sama teman-teman saya, baru saya kasih tahu juga. Ini rahasia Pak. Ini teman-teman saya juga bermelong-melong lihat kerja begini nih, menjangkau kali. Baik, kita bagi Pak. Itu bahan 1, sumber serat, 2, sumber protein, 3, sumber feed aditif. Dulu. Nah sekarang kita coba lihat apa saja sumber serat. Yang Bapak punya apa kira-kira? Jerami padi. Kacang hijau. Jerami. Jagung. Kacang hijau. Jerami. Jagung. Tongkol. Jagung. Kulit kacang hijau. Apa? Kulit kacang hijau. Kulit kacang hijau. Apa lagi? Nah, sumber protein apa? Ampas tahu boleh. Kalau ada daun minggu bisa. Bungkil kopra. Ampas tahu. Kemudian bungkil Bungkil inti sawit. Kemudian apa lagi? Yang paling banyak Bapak punya ini di daun-daun ini. Daun indigo perak ada banyak. Bukan daun legum. Legum apa saja? Mau gampang, mau lamtoro, mau kaliandra, mau indigo perak. Kalau saya daun murbe Pak. Iya. Nah, kalau ada waktu nanti saya menceritakan deh supaya kita menghayal dan menanam murbe banyak. Bukil, sawit, ini apa? Indigo perak, legum saja. Daun kacang-kacang bisa Pak ya? Daun-daun legum. Legumnya apa saja? Ini bisa semua menjadi sumber protein Pak. Apalagi saya masih masuk tepung kepala udang karena saya bisa dapat ya. Nanti kita list mana yang kita punya, Jadi tidak semua harus ada Pak ya. Tidak semua harus ada. Ini apa?
udang, tepung, kepala, udang. Energi apa Pak? dedak, Dedak, jagung. Jagung ini macam-macam Pak. Dedak juga macam-macam. Monggo kalau ada. Apa lagi? Apa? Molasses. Saya biasanya kalau molasses kan kasih dia kanan sedikit gitu. Fit aditif apa kita bisa pakai? Mineral, premix. Ini namanya ya. Tapi digolongkan di sini saja. Mineral ya. Apalagi Pak? Bapak pernah pikir Bapak punya jahe, punya kunyit, punya serai, rimpang. Kalau ini langsung bilang pakai kasar. Rimpang. Rimpang tahu Pak ya? Rimpang ya. Kemudian apa lagi? Kalau urea, Ya, urea boleh tambah sedikit. Saya juga biasa pakai vicin. penyedap rasa, MSG. Biar kasih vicin. MSG itu singkatan dari monosodium glutamat. Itu adalah sumber aktifkan ini tubuh ini, jangan melihat sel tubuh untuk menghasilkan energi. Sebenarnya, cuma tidak boleh banyak-banyak, karena banyak-banyak dia bermasalah ke sistem saraf, yang makanya kita dilarang terlalu banyak sistem saraf yang membuat orang overdosis beraktivitas. Itu sebenarnya. Tapi kalau untuk ini itu bisa, tapi dia terlalu banyak. Jadi dia sebenarnya asam amino Pak, monosodium glutamat namanya, dari glutamin. Kalau teorinya Ibu Mutisi metabolisme ya. Pakai cicing makan. Tapi sedikit sekali. Jadi sedikit sekali ya. Ini tidak biasa saya buka Pak, tapi karena saya terharu sekali tadi ini banyak sekali. Dengan Pak Alam ternyata saya bekerja seperti ini selama ini, saya pikir biasa-biasa saja, ternyata luar biasa ya. Beberapa orang yang begitu masuk, saya mau kasih saja apa saya pilih lagi. Saya bukan rahasia ini. Ini teman-teman juga tidak tahu ini Pak. Ternyata saya berpikir pakai cicing. Nah, garam, sorry. Garam. Tambah lagi Pak, tambah lagi kalsium. Itu saya pakai kapur saja Pak, atau saya pakai dolomit atau kapur, boleh. Apa pertanyaan Pak? Dolomit itu Pak, kalau kapur itu kan cuma kalsium saja, CaCl2, CaCl3, kalsium saja. Tapi kalau dolomit itu magnesiumnya banyak, mineral yang lainnya banyak. Yang penting jangan banyak-banyak dipakainya Pak. Nanti saya aja bagaimana caranya pakai. Dolomit atau kapur. Nah, ini kira-kira bahan. Bapak bisa tambah. Bapak siapa tahu ada punya bahan yang lain, tinggal lihat di sumber mana nih. Sudah. Nanti dia jangan berapa sekarang kita beli molasses? Oh, anda beli? Oh, berapa? Oh, 6.000. Oh, iya. Gitu memang harganya. 6.000 katanya. Besar. Dedak. Ada dedak macam-macam tuh. Ini
jagungnya mahal Pak. Yang untuk ayam. Sisa jagung mau. Ada yang jagung pecah. Hah? Cari informasi itu sisa jagung. Mungkin Pak Ali tahu itu karena banyak yang diterima. Istilahnya jagung patah tiga. Itu harganya sekitar 2.000-an. 2.000-an Pak. 1.400 Pak. Oh, murah. Itu kalau bapak-bapak buka itu YouTube orang Jawa itu bikin makan murah-murah. Itu karena yang kita cari Pak. Ya. Cari yang murah kan, cari 6.000 harganya. Ini jagung patah. Jagungnya dipecah. Nah, pokoknya gitu. Toko sekarang berapa Pak? Toko di sini berapa untuk kilo? 2,2 ada yang murah. Bikin kan dulu itu. Kan bisa ada Kak? Itu sekarang jadi 600 untuk kadar air. dia 30. Kemudian harganya berapa lagi? 2.600. Untuk kadar air Dia di bawah 10%. katakanlah 10%. Saya tidak yakin di bawah 10%. Sudah ada beli. Oh sudah? Oke. Nah, sebenarnya yang kita beli kan bukan airnya sebenarnya. Yang kita beli itu kan bahannya yang akan digunakan sebagai sumber nutrisi untuk ternak kita. Sehingga semua ini harus dihitung. Bagusnya kalau dihitung berapa sebenarnya bahan kering yang saya beli. Kemudian berapa harganya. Nah, kalau ini kan kalau 1 kilo kita beli 1 kilo berarti kan cuma kurang lebih 700 gram. Ya, sehingga kalau cukup 1 kilo itu berarti harganya sama dengan 1.000 per 700 kali 1.600 sama dengan berapa harganya Pak? Ada yang anu hitung dulu ya? Hitung dulu ya? 100 kali 1.600 berapa? Berapa? 2.000 katakanlah 2.300 tadi supaya yang susah begitu ya. 700-nya dari mana? Kadar air itu kadar bahan kering tadi saya didului sama Pak Alam. Oh kalau begitu 700 gram saja. Nah makanya saya bilang 700 kan semua sama sih bisa sih. Kalau saya sih sebenarnya terus terang saya mau bilang 100 ke 70 supaya 70 itu sama dengan 100 lebih kurang 30 ini. Tapi karena tadi ada duluan Mbak, oh kalau begitu kalau 1 kilo beli cuma 700 gram ya. Nah makanya saya bilang 700 supaya bisa itu dimengerti mudah gitu ya bapak-bapak. Nah berarti harganya sebenarnya Rp2.300 per kilo. Dibandingkan dengan ini yang masih ada air. Artinya ini harganya sama dengan 1.000 per 900 kali 2.600 sama dengan 9 ya kurang lebih 2.800 mungkin. Ini lebih murah Pak. Cuma kendalanya kalau ambil banyak mengolahnya lagi. Nanti kita cek bagaimana cara mengolahnya. Pada saat Bapak siap, karena kita dalam mengolah ini kita pasti butuh air. Nah kalau airnya sudah ada dari bahan, tidak perlu tambah air. Gitu, makanya enaknya ini saya punya teknis ini karena saya tidak pedulikan kadar airnya berapa. Karena air itu saya butuhkan. Pada saat air tidak ada dari bahan, saya pasti tambahkan air. Itu ininya, enaknya saya bekerja seperti itu. Oke. Jadi saya sarankan kalau mau bikin komplit seperti yang saya biasa bikin Pak, kita bikin begini. Kita hitung seperti ini. Sama dengan kalau mau beli ampas tahu. Mana yang kita mau beli, ampas tahu atau kedelai? Sekarang coba tanya, berapa harganya kedelai Pak? 16.000 per kilo. 16.000. Kalau ampas tahu? Dia satu karung full. Dia satu karung full yang sampai sekitar 70. Kira-kira 70 ya? Itu berapaan? 30. Kadang 25, kadang 30. Ya, pokoknya 30 lah ya. 30.000 per 70 sak ya? 70 ya? Iya, 70 kilo. Berapa? 70 Ya, 70 ya?
per kilo ini Pak? Kurang lebih berapa per kilo? Coba hitung Ki, Abe. 30. Ah. 400, 500 lah, supaya gampang, atau 450 lah Pak ya, 450 per kilo. Nah sekarang kadar airnya berapa? Tahu nggak kadar airnya berapa Pak? Air semua itu Pak, kurang lebih 85 sampai 90%. Tahu Pak, itu rumput ini itu kurang lebih 85% air. Bisa bayangkan nih, segitu saja airnya banyak, apalagi itu ampas tahu. Yang saya tahu itu Pak kurang dari lebih dari 90% air. Itu. Jadi kalau kita beli ampas tahu itu kita beli air banyak Pak. Sebenarnya. Beli air, tapi kalau itu yang ada no problem. Pokoknya yang penting bisa dijangkau dan kita hitung-hitung cukup. Lebih ya. Karena kalau di sini memang dengan harga 30 dengan kondisi cuaca di sini ini murah sekali. Murah. Oke, nah sekarang murah. Nah sekarang kalau gini berarti berapa harganya? Harganya berarti 1000. Tadi saya mau bilang 100 nih deh. 100 per 10. Dari mana 10? Karena kadarnya saya asumsikan 90%. Jadi bantingnya cuma 10%. Kali 450 sama dengan 4.500. Lebih murah Pak memang dibandingin dengan 16.000. Harus yakin. Tapi kalau ada saya pakai kedelai akhir. Kalau saya beli 6.000 rupiah saya mesti dapat. Saya mesti mau. Karena bukan cuma ampasnya yang saya butuhkan, tapi nutrisi lain dari situ yang saya juga butuhkan. Sehingga saya terus terang saya tidak pakai ampas tahu. Saya tidak pakai ampas tahu. Tapi kalau kondisi kita memang tersedia murah seperti ini, karena yang saya tahu itu kalau di tempat saya itu 50.000 Pak, 30 kilo. 25 sampai 30 kilo Pak, tempat saya. Ya, betul. Itu jauh lebih kaya sekali mungkin sebenarnya Pak. Dengan pas tamu aduh kesian. Jangan dipikir ini bagaimana sih sudah langsung. Tapi oke lah, karena sudah terlanjur kita jalan saja ya. Nah, berarti onggok oke ya, oke ada misalnya, molasses ada. Terus, nah jerami sumber serat apa yang kita mau pakai? Apa yang mudah? Yang banyak Bu, jerami jagung. Jerami jagung, oke. Nah, oke. Apalagi siapa tahu ada yang lebih dari satu supaya satu pun tidak apa-apa, dua pun tidak apa-apa. Contoh. Kacang. Kacang apa? Kacang hijau. Kacang hijau. Oke, ini bagus sekali ya dulu Pak. Nah, tinggal semangat ini Pak kalau sudah punya begini. Tinggal semangat Pak. Terus sumber protein apa yang kita punya? Kita tahu tadi. Bukil. Katakanlah bubuk sawit sekarang kita tahu Pak ya, bubuk sawit itu murah Pak. Saya tidak tahu di Bapak jualnya berapa, tapi kalau jual murah mungkin buat 1.000 lah. Iya murah Pak. Murah. Dibandingkan dengan tadi hitung-hitungannya ampas tahu yang harganya sangat murah, tapi ternyata bahan keringnya kalau kita hitung 4.500 ya tadi ya. Ya, ini yang kita hitung tadi 4.500. Yang ampas. Tuh. Kalau kita dapat sumber yang lain yang tadi di bawah 3.000 itu efektif Pak. Kita pakai. Ambil 1 ton, 2 ton satu kali, nanti rame-rame dibagi. Atau sekalian bikin sini terus nanti masing-masing. Ya, nggak tahu lah bagaimana teknisnya. Kalau ini daun-daun legum kan banyak Pak. Kamu punya nih banyak di sini nih. Nah, ya nggak boleh bilang gratis Pak. Pokoknya hitung supaya kalau ada nilai berlebihnya kan berarti untuk kita. Itu manfaat dari lahan. 500 rupiah per kilo. Nah, pokoknya terserah lah. Nah, yang penting kita sudah punya ini. Nah, sekarang tidak ada yang gratis, tidak boleh gratis. Enggak ada yang pakai tenaga. Nah, sekarang kita lihat kembali. Apa lagi yang biasa? Mungkin tongkol jagung. Tongkol jagung, tumpi. Bisa saja. Atau tumpi. Tumpi jagung. Tumpi. Bisa. Nah, sekarang
pertimbangannya lagi Pak, kan kita mau bikin kompetitif nih ceritanya, sehingga bahan-bahan itu sebaiknya digiling. Memang harus digiling atau dipotong. Jadi memang baik kalau kan tidak terlalu mahal, mungkin nanti dinas kalau minta beli. Ya, bantuan lah bisa diharap. Tidak diharap, yang penting sudah dijanji. Oh, yang penting sudah dijanji. Artinya istilahnya begini Bu, kalau mau usaha itu jangan bermental pengemis, nggak bisa berkembang. Kalau dibantu itu bonus, tapi kalau berharap jangan sampai. Nggak bisa berkembang. Ya, saya sudah tahu itu jawabannya dulu. Hebat. Begini. Tapi prinsipnya supaya bisa digunakan dipakai dengan baik, memang harus digiling, minimum dipotong kecil supaya nanti tercampur dengan baik. Itu prinsipnya tadi. Karena kita mau mencampur saja ini. Mencampur tidak usah pakai, kalau tidak ada gilingan, pakai orang saja. Kan kuat semua gini. Daripada pergi beli solar, lebih tenaga kita keluar keringat kan sehat. Keluar. Saya juga gitu Pak. Saya bikin satu kali 10 ton, orang bisa pakai Pak. Karena orang itu senang. Banyak orang yang akhirnya saya kerjakan, kan kasih gaji Pak. Iya, daripada mesin. Saya berpikir seperti itu sampai itu ibu-ibu di sekitar saya itu banyak saya kerjakan Pak. Untuk memilah-milah itu kotoran-kotorannya dan sebagainya, dan mereka senang. Jadi bukan cuma sekedar kita memproduksi dapat duit, tapi lebih dari itu kita pekerjakan orang kan juga. Jadi pakai ini saja, pakai Manual. ya kalau baru begini sedikit sih. Berapa ekor Pak Alam? Iya. Kesal kami minta berapa ekor sekarang? Kurang lebih 100 kayaknya. Wih, banyak ini. Kurang lebih. Makanya nggak pernah dihitung. Ini pasti tidak ada yang mau semangat. Oke. Nah sekarang langkah kedua tadi ini kita buat dia kecil-kecil semua. Yang sudah kecil ya sudah tidak usah. Kalau mungkin sawit biasanya itu masih ada cangkang-cangkangnya agak keras. Itu saja yang kita keluarkan. Kalau yang bulat-bulat tidak usah, karena dia pada saat proses itu dia akan lembut semua, nanti. Ya. Ya. Yang masalah ini yang sebenarnya yang jadi dilema yang bungkus sawit, karena ada juga beberapa teman dia tidak rekomendasikan. Saya rekomendasikan tapi jangan banyak. Saya memang pakai tidak pernah lebih dari 10%. Iya, tidak pernah lebih. Teman-teman kalau di YouTube itu ada yang bilang ini banyak, itu bohong semua itu. Terlalu banyak anti nutrisinya di sana. Boleh tapi jangan banyak. Maksimum saya pakai 10%. Nanti saya kasih. Bagaimana caranya begitu? Nah, saya bilang tidak usah pakai kalkulator Pak. Ini saja. Ini penggunaannya ini kurang lebih 40 sampai 60%. Ini kurang lebih sumber protein ini 10 sampai 20%. Ini 20 sampai 30%. Ini 5 sampai 10%. Begitu Pak. Betul? Jadi 100. Memang pasti lebih. Tinggal bahan kita yang tersedia mana? Apa yang tersedia? Pada akhirnya kita hitung 100%. Misalnya kalau kita pakai ini semua kan 50, 70, 85. Tapi kalau ini semua kita pakai 60, 80, 100 lebih. Nah, nanti kita kurang lebih begitu. Kalau sapi, ini sapi tergantung dari kebutuhan ternaknya. Kalau ternaknya untuk digunakan untuk pembesaran, saya pakai maksimum. Tapi kalau untuk penggemukan, saya pakai, saya pakai Breeding. begitu Pak. Jadi, kalau misalnya ini, kalau saya pakai untuk penggemukan, saya pakai maksimum. Tapi kalau untuk pemeliharaan jangka panjang, saya kasih minimum. Sebagian maksimum. Begitu. Jangan begitu Pak. Jangan mereka-mereka itu pakai kalkulator. Ya. Tinggal kita lihat sendiri apa bahan tak, kemudian kita kasih masuk di sini. Nah, itu tadi. Jadi, kalau sudah tahu, nah, ini penting nih Pak. Ini molasis, saya wajib ada Pak, terang. Karena ini meningkatkan palatabilitas, memperbaiki proses fermentasi pada saat itu. Yang ketiga, melarutkan ini bahan-bahan yang lain. Jadi saya ini bahan ini, kecuali mineral, ini semua saya larutkan garam, kemudian kecuali ini sama ini
saya campur, tapi ini urea, garam, biksin, sama molases tambah air. Diaduk. Setelah itu, kalau sudah tersedia, jadi ini Pak, ini rimpangnya ditunggu aja, di blenderkan, di apakah. Nah, ini memang miris ini kurang lebih di bawah 0,1%, jangan banyak. Ini urea paling banyak, kalau saya sih paling banyak 1%, jangan banyak. Kenapa? Karena urea di sini dibutuhkan hanya untuk perkembangan mikrobanya di dalam proses fermentasi, bukan untuk kambingnya. Jadi kalau orang bilang, nanti dia tidak sampai ke kambing Pak, karena dia akan digunakan habis pada saat proses fermentasi. Itu panas itu, dan amoniaknya nanti akan menguap keluar sendiri Pak. Tapi amonia itu sebagian akan dibutuhkan oleh mikroba. Ini ceritanya, ini ada makhluk kecil yang akan bantu kita nanti di dalam proses itu, dan membutuhkan urea Pak. Makanya butuh urea, butuh biksin, butuh apa namanya? Bukan dolomit itu untuk kambingnya. Garam sama butuh apa lagi tadi ini? Limpah ini. Itu semua mengefektifkan perkembangan mikrobanya Pak, yang kita butuhkan. Jadi bukan hanya untuk sapinya, tapi untuk perkembangannya nanti proses. Jadi nanti Pak, kalau kita susun ini hitung-hitung, kalau ada waktu tak bawa ke lab, kalau di awal dihitung, itu prosesnya mungkin 11-12%. Tapi kalau sudah dibikin, itu bisa sampai 16-17% Pak. Banyak sekali, karena apa? Ada tambahan mikroba yang isinya protein itu di dalam bahan kita. Jadi kita dapat tambahan dari makhluk Tuhan lain yang diciptakan untuk kita gunakan dengan proses yang benar. Iya, karena mikroba itu ada semi aerob Pak, ada namanya anaerob, kita gunakan semuanya. Itu gunanya. Jadi pada saat saya setengah aerob tadi, butuh lebih panas. Kenapa panas? Karena itu adalah indikasi bahwa mikroba sudah berkembang di sana banyak. Itu proses fermentasi sudah jalan. Jadi besoknya kita balik, kemudian tutup kembali. Besoknya nanti panas sekali Pak. Bapak akan keringatan semua kalau sudah kembali. Kira-kira seperti itu prinsipnya. Jangan nih Pak, pakai saja, pakai terpal saja. Bertaruh nih begini. Baru nanti campur nih dengan berapa perbandingannya yang kita pakai. Terus nanti terakhir itu ada air nih dengan. Nah, sekarang berapa airnya? Airnya sangat tergantung dari bahan tadi. Kalau sudah ada ampas tahu, airnya jangan terlalu banyak, kurang lebih 20% saja. Jadi kalau kita misalnya bikin 1 ton, 200 liter itu air. Ya. Air itu dicampur sama molases. Molases jangan banyak-banyak lah, kurang lebih 3% lah. 3% molasesnya, karena mahal Pak, jangan pakai yang mahal-mahal. Sedikit saja, 3% saja, banyak. Kenapa? Karena kebutuhannya bukan untuk kambingnya, bukan untuk kambingnya, tapi untuk perkembangan mikrobanya di situ Pak. 3% saya pakai. Kemudian ripang, ya 0,1%. Urea, kalau saya sih biasanya saya pakai 0,5% saja urea. Jangan banyak-banyak Pak, karena memang bukan untuk itu. Ini 0,01 saja, sedikit saja. Ini 0,01 itu kalau 1 ton kita bikin itu paling 10 gram. Sedikit, jangan banyak-banyak Pak. Karena dia murni amino acid ya, asam amino. Kemudian kapurnya ini kapur dengan mineral saya biasa pakai sampai 3%. Karena kambing Pak, kambing itu butuh mineral yang lebih. Karena itu memang digunakan kambing. Aneh memang, unik ya, kambing itu butuh mineral yang banyak. Apalagi kalau bapak-bapak pakainya jerami. Jerami padi ya, jerami padi. Kalau jerami kacang hijau masih banyak masih banyak mineralnya. Masih dibandingkan dengan jerami, tongkol. Kemudian tapi pokoknya kurang lebih pakailah 3% ini. Kan murah ini Pak, dolomit itu berapa sekarang harganya? Daripada beli premix sekarang 10.000 kali. 18, saya masih bisa dapat 10. Kan ongkir. Cocok.
Kalau dolomit murah, ya. Iya, lebih murah Pak, lebih murah. Saya 50. Pokoknya kita pakai yang murah-meriah. Jadi kalau kita punya yang tapi mahal jangan pakai Pak. Karena tidak bisa kita betul kalau nanti dibilang kami iya. Nah oke. Kira-kira ada bayangan Pak? Ada bayangan di? Untuk proses fermentasi. Kira-kira ada bayangan Pak di? Ya. Nah, setelah itu semua ditimbang sudah apa namanya, kemudian digelar berlapis-lapis, ya berlapis-lapis supaya gampang kita apa namanya kita campur. Terus saya sih biasanya pakai tong, ada air itu isinya molasis, sudah saya aduk dengan vitsin sama garam sama urea, aduk. Kemudian itu dia pelan-pelan kita siram sambil diaduk sampai benar-benar teraduk. Itu saja Pak. Kalau sudah kadar air itu tepat ya, antara 30 sampai 40% kira-kira. Jadi kalau ada bahan kita ini itu sebenarnya kadar airnya kurang lebih sudah 15%, sehingga nambahnya itu kurang lebih 20 sampai 25% air. Nah, tergantung dari bahannya tadi. Kalau bahannya ada yang lebih airnya, misalnya tadi ada amponggo atau ada ampas, kita kurangi kira-kira airnya itu berapa di onggo di. Misalnya kita pakai 10%, berarti kan ada airnya 30 kalau dalam 100 kilo berarti ada 30 kilo. Kita hitung begitu kira-kira, saya kurangi 30 liter deh, karena sudah ada air dari sini. Kurangi sampai dia ada tercampur dengan baik, tutup dengan terpal juga Pak, tutup dengan terpal. Tapi tekan dulu. Itu namanya kondisi semi aerob Pak. Tidak bisa terbuka juga, tapi semi aerob. Itu adalah diberikan kesempatan untuk tumbuhnya bakteri yang semi aerob. Jadi kita juga tambah tuh dari kan mikroba itu kan macam-macam. Dengan jenis tempat tubuhnya yang berbeda-beda. Nah kita manfaatkan semua. Jadi setelah itu semi aerob, kemudian yang penting panas dan saya yakin kalau kita bisa buat seperti ini pasti panas Pak. Kalau Bapak bikin 1 ton itu keringatan itu mau dibuka itu. Sampai 2-3 kali Pak dibalik. Jadi besok kalau selesai hari ini, terus besok kita balik lagi 1 kali, besok lagi selesai. Ya selesai semi aerob. Baru kita kasih masuk di kantong atau kasih masuk di sini dan bikin ada aerob. Sudah, kalau sudah ada aerob, ikat sampai 1 tahun kalian bapak pakai itu insya Allah aman. Dan yang unik ini bisa ditambah, bisa digunakan tanpa dikasih hijauan atau dikasih hijauan boleh. Jadi pada saat kita malas-malasan udah kasih pelik, asik tuh, malas bikin. Itu Pak. Ada bayangan saya sudah bawa sebenarnya. Ini satu-satunya yang bawa tas bahan besar. Sebenarnya saya bawa alat ini. Berapa katanya Bu dokter per kilo pakannya? Sekarang beli mahal Pak. Bukan sebanding dengan kualitasnya tuh. Oh iya dong. Jadi ini bahan dimasukkan di sini Pak, saya bikin 2 lapis. Karena ini kuncinya di sini Pak. Kuncinya ini harus anaerob. Kalau ada bolong sedikit, itu sekian bolongnya pasti hitam. Tapi sebenarnya kalau hitam itu dikeluarkan saja hitamnya, yang lain dikasih hitam. Yang penting itu jamur yang tidak apa. Kalau jamurnya putih tidak apa-apa, justru itu dibutuhkan. Tapi kalau hitam-hitam itu Pak, keluarkan Pak. Tapi kalau mau tidak ada hitam, ini harus benar-benar anaerob. Jadi kita kasih masuk di sini Pak, pakannya. Saya sih saya bikin 2 ada pakan tuh. Mana bangun? Mana bangun? Contoh. Ada contoh. Mari sini daun ini kita akan semuanya bahas ini. Ahmad akan ini daun ini. Sama ada dah, sama apa kita bahas ini. Iya. Ini kita akan praktek membuat ransum. Jangan ambil yang batangnya, karena dia itu agak bisa diambilin dulu. Boleh.
dengan makanan yang besar kita kecilkan dengan cara mencacah, bisa manual dengan potong dengan parang atau dengan menggunakan alat seperti yang di sana, pakai mesin cacah. Tadi itu Pak, kalau usahakan lebih kecil lagi dari ini. Ini kalau Bapak bawa ke kandang, sebagian tidak dimakan Pak. Padahal ini saya sudah hitung Pak, kadar keseluruhannya masih kurang lebih 60%. Ini sebenarnya masih bisa dipakai Pak. Saya sudah pernah melihat caranya daun saja berapa, ranting saja berapa, ini berapa, masih bisa dipakai Pak. Ini masih bisa kurang lebih 60% dicerna dalam usia kambing. Tapi kan terbuang selama ini Pak. Bapak buang kan, sayang. Nah kalau ini dipotong lebih kecil lagi itu semua dimakan Pak. Semua dimakan. Apalagi waktu konsumsi campur dengan bahan-bahan tadi itu. Enak sekali untuk kambing Pak. Kalian di alam Pak. Awal-awal itu kalau datang pakan tuh di sini, kami tidak mulai pokoknya kalau tidak kasih dia akan marah-marah kami. Lain, kita campur Pak Di. Nah, jangan itu, ini buat contoh saya bagaimana mengemas supaya benar-benar anaerob dan tidak harus teknisnya kita seduk saja ini kan tadi saja ada paham makan sekali lah berarti ini ya kita pakai dulu sana ya besoknya kita beli jadi ini langsung nih di spot saja kalau di ya, harus campur Pak, harus campur. Ini contoh saja bagaimana mengemas. Cara mengemas saja. Ceritanya bahan ini sudah difermentasi semi aerob 3 hari. Setelah itu dikemas, terus ke sini. Itu nih, jadi bukan bahan seperti ini. Cuma ini teknisnya dari mana kita bisa mengerjakan. Semi aerob tadi, semi aerob di 3 hari dibongkar lagi supaya semua kena panas, semua panas. Wah, ini mesinnya. Kalau saya sih biasanya kalau ini dimasukkan kemudian kita sedot, kemudian ditutup, simpan. Jadi itu. Saya bisa pakai setahun. Saya masih tidak pakai setahun. Terserah kapan mau dibuka, kapan dipakai baru buka Pak. Tidak. Kenapa harus ada teorinya 21 hari? Bukan begini Pak ya. Itu sebenarnya proses untuk membuat semua prosesnya sudah dilewati. Tapi kan sebenarnya proses itu untuk memperbaiki ini. Tapi kalau misalnya butuh sekali bikin pakan, tidak apa-apa kita kasih keluar. Dia tidak sampai 20 hari. Tapi bisa juga lebih dari situ. Bisa juga sampai. Kalau teorinya mungkin sampai 6 bulan. Teman-teman saya setahun itu bisa sih. Yang penting pada saat diaduk itu benar-benar merata. Seperti alam. Satu. Ini
Saya bawa konsistensi. Teori dari kita praktekkan. Terus terang menggunakan teori ini itu hak paten saya, Pak. Saya yang menemukan ini dan membuat dalam bentuk paten. Jadi sekarang orang di seluruh dunia kalau pakai seperti ini sudah hampir saya nih. Saya yang pertama kali mendapatkan itu dari paten saya ini. Ini dipakai begini. Sudah. Jadi kalau saya sudah punya paten dan paten itu saya ini proses pembuatan silasa dengan cara ini. Sudah. Ya, apa saja. Nah, sudah. Amannya. Silakan. Nah, ini teknis saja. Silakan bapak-bapak gunakan apa yang ada di sekitar bapak. Ini ada bocor, jadi jangan harap ini akan begini terus. Ini sudah ada bocor, Pak. Sudah bocor. Jadi memang pada saat nanti kalau ini dilakukan fermentasi 3 hari, sedia awet itu semua ini jadi lembek, Pak. Jadi tidak ada lagi keras-keras, tidak ada lagi yang busuk-busuk. Ya. Jadi kalau saya dua seperti ini cukup. Kemudian ini saya masukkan ke dalam. Saya kalau beli pakan di saya pasti 3 lapis, Pak. 3 lapis. Karena memang itu teknisnya supaya bisa senang. Mau pakai besok boleh. Tapi memang minimalis, artinya apa yang dimasukkan itu yang sama. Nah sebenarnya ini masih ada proses. Selama dia tersimpan secara anaerob itu masih ada proses, Pak. Masih ada proses. Nah proses itu maksimum bisa sampai 1 bulan, bisa sampai dia memang dia kan panas ini, Pak. Ini nanti panas, tapi kira-kira 1 bulan kemudian dia akan dingin. Nah dingin itu artinya semua sudah stabil. Semua akan stabil. Iya. Kalau dingin semua. Iya. Pokoknya bisa sampai 1 bulan. Tapi kalau hari ini kita selesai pakai terus kita butuh nih ada bukan makan, kan saya panas ada masalah. Dia pakai atau dia inginkan? Nggak usah. Kalau sudah lebih dari setahun biasanya kita buka. Tapi kalau baru dibuka begini kan belum ada. Kira-kira itu, Pak. Jadi selanjutnya ini. Nah, mana hari ini. Ini kan kemarin ini hadiah buat Alan tapi jangan gitu. Cuma saya belum. Bisa ada kan ini? Apalagi ada satu. Nah, ini yang saya bilang apa Alam? Kita bisa pakai drum dengan skor. Ini di drumnya, kita kasih begini. Kemudian kita setor dari sini. Kita kasih apa namanya? Karet, kita ikat di sini, kemudian di sini kita bolong, itu bisa tambah lagi ke atas terus dong. Daripada ya. Nah, kalau kita mau ini yang bagus supaya ini kan apa saja sama apa harus begini. Nah tadi saya cerita kadar airnya itu tergantung dari bahannya, Pak. Tadi ini karena kita mungkin komplisit, saya bilang kadar airnya 30-40%. Kalau silase itu kurang lebih 60-70%, tergantung kadar bahan bakunya, siratnya seberapa tinggi. Kalau kadar seratnya tidak terlalu tinggi, 30-40%. Kenapa begitu? Karena kita mengurangi efek dari hilangnya sebagian bahan. Kalau semakin banyak air kita kasih, ini bahan 10 kilo nanti jadi 39 kilo. Padahal kan kita rugi 1 kilo. Makanya, tapi kalau silase tidak bisa tidak begitu, karena saya akan jadi kalau airnya cuma 30%. Kalau silase dari rumput, yang Pak Alam bikin itu harus seperti itu. Kalau ini enggak, karena kalau dia ada airnya, nanti jumlahnya itu berkurang. Berkurang di apa? Berkurang dimakan oleh bakterinya, Pak. Dia enzim yang buat itu berkurang. Tapi memang kualitasnya lebih bagus sebenarnya. Jadi kalau hitung-hitung nutrisinya bagus sebenarnya, tidak salah. Tapi kan kita kadang-kadang beli, kenapa tinggal 1 kilo? Dari 2 kilo, dari 10 kilo itu tinggal 9 kilo, kemana itu hilang? Nah, itu semua adalah tanda bahwa ada mikroba yang di dalam biji. Mikroba itu baik dan itu memperbaiki kualitas. Dan akhirnya nanti kalau bahan tak bagus, itu kurangnya lebih banyak, Pak. Kurangnya lebih banyak kalau bahan tak bagus, tapi kurangnya itu apa namanya? Digantikan oleh kadar nutrisi yang lebih bagus. Kalau ampas kelapa boleh kan? Boleh, Pak. Prinsipnya tadi itu. Dikeringkan dulu ya? Agak kering dan kalau itu jangan sendirian, harus tambah dengan bahan yang lain.
Jadi ampas kelapa itu masuk di sumber energi atau sumber serat. Campurnya jangan banyak-banyak Pak. Kalau misalnya Bapak punya jerami padi sama jerami kapal jagung, mungkin 20 atau 15 mana yang murah? Ini yang murah. Kalau ampas tahu untuk mengawetkan ampas tahu. Ya saya juga pakai keras dulu. Berarti, ya? Iya. Mana yang paling Tidak murah, mungkin yang satu paling kali gampang mendapatkan pada situ? satu karung satu kaligus loh. Minimal kalau Saya itu sekolah beberapa pertanian macam itu sampai seminggu. Karena tadi prinsipnya semakin Saya pakai banyak tapi jenisnya, pakai garam. bahan Pakai semakin garam. baik. Kasih ke Ya. dasarnya baru di atasnya baru gitu. Lama itu. Saya sering pakai. 1 bulan tuh. Kurang lebih 30 sampai 40%. Garam juga. Jadi, tapi kan bahan kita sudah ada kurang lebih 15% air. Sehingga kita tinggal tambah kurang lebih 20 sampai 20% air. Kalau bisa fresh. Air itu kita tambah dengan molasses, tambah dengan garamnya supaya semua terlarut, tapi disiram. Terus diaduk sampai dia homogen Karu betul, juga. baru di ya harus tutup. Kedap minimal Caranya bisa. Boleh. Kalau boleh, seperti boleh. ubi di kayu. Bagus Pak. Serak juga ya. Dulu saya pakai, terus terang awal-awal saya semangat begini Pak, saya pakai whey. Whey itu airnya dangke, di kampung saya banyak dangke Pak. Nah airnya biasa dipakai apa saya minta itu saya pakai begitu. Bagus sekali. Tapi tidak harus itu. Bagaimana? Campur Bagus sekali Pak. Kalau kalau Bapak sudah punya pelleting, dari sini langsung dipelet Pak. Baru diambil. Mix, hancurkan dan hancur karena kan ini sudah jadi seperti apa yang kriuk tadi itu. Nah, setelah itu dimasukkan ke mesin pelet. Ya, jadi cuma dedak yang kami gunakan dedak juga yang sudah kami fermentasi. Ya, tidak fermentasi. Tapi fermentasinya dedak tidak lama, 3 hari saja bisa fermentasi. Yang penting apa ya sudah ini kita mencegah saja berjamur, yang memberi jamur yang menekan supaya tidak tumbuh jamuran itu. Ini kebetulan kemarin mahasiswa praktek dari kami teknologi pengolahan pakan dan karena kami banyak daun indigo merah habis dunia ada sekitar 100 kilo kita buat dalam bentuk pelet. Jadi saya kira kalau videonya berlebih buat indigo merah sudah Bapak bisa apa bake kelo sampai kelo kan saya pasti yang penting kita campur saja dengan hijauan lain. Kemudian pada ini kalau untuk hijauan yang lain itu sekarang kan banyak dikembangkan ada rumput gama umami itu semua sudah hasil teknologi ya Pak ya itu hasil mutasi hasil silangan yang mungkin ada sudah produksinya tinggi ada yang nutrisinya lebih tinggi. Jadi memang rumput-rumput ini yang kita selama ini tanam memang perlu kita ganti mungkin ininya kita mencari mungkin itu sudah bagus kalau sudah ada tapi kalau kebetulan dari dinas ada yang kasih atau ada teman yang punya itu bisa di-share di ini. Saya dulu pernah punya pakcong, saya tanam pakcong di kebun indigo merah saya dan alhamdulillah ini banyak yang ambil dan itu disebar di beberapa daerah kita melakukan budidaya pakcong. Nah ke depan mungkin kemarin saya dengan Pak Ramli sebenarnya sudah mau tanam ini tadi biogras. Saya sudah tanam di sebelum saya tapi ada yang menyemprot pestisida di sampingnya belum saya mati. Bersihkan sama itu. Dia bersihkan katanya ternyata dia tutup pakai dia semprot herbisida padahal waktunya mahal banget dikirim dari Bogor yang bukan pakcon untuk biogas ada berapa di sana. Nah, jadi mungkin kedepannya kita banyak harus lebih mencari kalau ada yang punya bisa karena kan satu batang itu bisa jadi berapa ini mungkin Pak Alam nanti bisa mulai ini koordinasi dengan Pak Rami untuk kita kembangkan itu rumput-rumput dari balik biogen itu sudah rilis itu varietasnya. Iya? Biogen sudah ada. Nah, kalau sudah ada biogen itu biogen yang jenis apa? Karena biogen itu ada 3. Ada biovitalis, ada biogras, ada biorien. Itu ada yang produksinya tinggi, ada yang sangat di kekeringan, ada satu yang produksinya sangat tinggi. Produksi tinggi ya, jadi ada 3 ini. Dan ini semua sudah rilis sebagai varietas dan sudah diteliti di lapangan. Saya kira
Saya kira sudah cukup nih penjelasannya untuk ini hari ini. Saya terima kasih Bapak. Kita sudah banyak dapat sharing dari Bu Nani, kemudian dari Bapak-Bapak juga disukai banyak belajar kesempatan kali ini. Saya kira saya tutup pertemuan ini dengan ucapan dalam kehidupan saya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Mana fotonya? Fotonya di mana?